Musim yang mengecewakan Manchester United tampaknya mendorong klub untuk mempertimbangkan opsi baru di lini depan. Kekalahan terbaru dari West Ham menambah tekanan bagi pelatih Ruben Amorim, sementara performa lini serang kembali menjadi sorotan. Dalam situasi ini, nama Hugo Ekitike muncul sebagai target potensial. Penyerang Eintracht Frankfurt dikabarkan akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Keputusan itu langsung menarik perhatian United yang tengah mempertimbangkan alternatif untuk memperkuat lini serang. Ketertarikan ini muncul di tengah minimnya kontribusi gol dari Rasmus Højlund musim ini. Jurnalis Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa Ekitike telah memutuskan untuk meninggalkan klubnya pada akhir musim ini. Pemain berusia 22 tahun itu tampil impresif sepanjang musim 2024-2025 dengan torehan 22 gol dan 11 assist dalam 47 pertandingan di semua kompetisi. Statistik ini menunjukkan performa dibandingkan musim sebelumnya. Pada musim 2023-2024, Ekitike hanya mencetak 4 gol dalam 17 laga. Namun musim ini, ia menunjukkan konsistensi dan ketajaman yang lebih baik, menjadikannya target menarik bagi klub-klub papan atas Eropa. Manchester United yang tengah kesulitan mencetak gol secara konsisten menjadi salah satu klub yang menyatukan situasi sang striker. Meski begitu, penyelesaian akhir Ekitike dinilai masih bisa ditingkatkan. Namun, kemampuannya dalam mengendalikan bola di ruang sempit memberikan keunggulan tersendiri dalam membangun serangan. Di tengah kebutuhan mendesak akan perubahan, rekrutmen musim panas mendatang bisa menjadi penentu nasib sang pelatih. Dengan lini serang yang tumpul, United gagal mencetak gol dalam 4 dari 7 laga liga terakhir. Højlund sendiri telah melewatkan 26 dari 30 laga tanpa mencetak gol, mempertegas urgensi mencari sosok striker baru. Di tempat lain, UEFA menugaskan wasit kontroversial Felix untuk memimpin pertandingan final Liga Eropa antara Manchester United dan Tottenham Hotspur di Stadion San Mamés 21 Mei mendatang. Felix termasuk sebagai salah satu wasit top Eropa. Meski begitu, sejumlah kontroversi juga mewarnai perjalanan karir wasit 43 tahun tersebut. Dikutip dari Sport Bible, Felix pernah dihukum larangan memimpin pertandingan selama 6 bulan pada 2005 silam. Itu karena Felix terlibat dalam skandal pengaturan pertandingan usai diketahui menerima suap sebesar 250 pound sterling atau setara dengan 5,4 juta dari sesama wasit, Robin Soizer. Tren buruk Manchester United di Liga Inggris terus berlanjut. Kali ini, Setan Merah dipaksa menyerah 0-2 di hadapan pendukung sendiri saat menjamu West Ham di Old Trafford, Minggu 11 Mei 2025. Gol-gol dari Thomas Soucek dan Jarrod Bowen cukup untuk membawa The Hammers pulang dengan 3 poin penuh, sekaligus memperpanjang rekor negatif United menjadi 7 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan di Premier League. Pelatih United Ruben Amorim secara terbuka mengakui bahwa fokus utama tim saat ini memang tertuju pada final Liga Eropa versus Tottenham pekan depan. Namun, performa melawan West Ham jelas jauh dari standar klub sebesar Manchester United, terlebih ketika mereka menguasai mayoritas penguasaan bola tapi tetap kesulitan menciptakan peluang berarti. Pertandingan ini juga menandai kembalinya Aaron Wan-Bissaka ke Old Trafford setelah dilepas ke West Ham musim panas lalu seharga 15 juta pound sterling. Dan bek kanan berusia 27 tahun itu tampil solid di pertahanan dan berhasil meredam ancaman dari Amad Diallo di sisi sayap. Tak hanya itu, Wan-Bissaka turut berkontribusi dalam 2 gol West Ham, termasuk mencatat assist untuk gol Bowen di babak kedua. Penampilannya yang konsisten sepanjang musim membuat banyak pihak mempertanyakan keputusan United untuk melepasnya dengan harga murah. Masalah kian menumpuk bagi Amorim menjelang final Liga Eropa. Bek muda andalan Leny Yoro mengalami cedera kaki di awal babak kedua dan langsung digantikan Harry Maguire. Yoro terlihat langsung menuju ruangan ganti, menimbulkan kekhawatiran besar karena performanya dinilai kelas dunia saat semifinal melawan Athletic Bilbao. Lebih parah lagi, Matthijs de Ligt juga dikabarkan belum pulih, sehingga United terancam tampil tanpa 2 bek tengah utamanya dalam partai penting melawan Tottenham. Sementara di sisi lain, Manchester United dikabarkan putuskan harga jual Anthony. Sang winger akan dilepas mulai harga 30 juta pounds atau setara 660 miliar. Setan Merah sebenarnya bakal merugi, sebab mereka dulu membeli Anthony dari Ajax di tahun 2022 seharga 80 juta pounds atau setara 1,7 triliun. Anthony sudah mencetak 8 gol dan 5 assist dari 21 laga bersama Real Betis.
Akankah Betis sanggup untuk menembus Anthony dari MU? Pada pekan ke-36 Premier League, dua finalis Liga Eropa Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama menderita kekalahan. Kedua tim ini kalah dengan skor yang sama, yakni 0-2 dalam pertandingan yang berlangsung Minggu, 11 Mei 2025 malam. Manchester United harus menerima kenyataan pahit setelah kalah dari West Ham. Meski bermain di kandang, Setan Merah gagal menunjukkan permainan terbaik mereka dan harus puas dengan hasil negatif tersebut. Di sisi lain, Tottenham juga tidak lebih baik. Mereka kalah 0-2 dari Crystal Palace yang memperpanjang posisi mereka di klasemen sementara Premier League. Kekalahan ini menambah tekanan pada Spurs yang sedang berjuang untuk memperbaiki performa mereka. Meski demikian, tim kedua masih memiliki kesempatan untuk menutup musim buruk dengan meraih trofi Liga Eropa. MU dan Tottenham akan saling bertemu pada final di San Mamés. Di tempat lain, Casemiro mungkin akan mengakhiri karirnya di Manchester United setelah sebelumnya hampir meninggalkan Old Trafford. Gelandang asal Brazil itu sempat dikaitkan dengan sejumlah klub pada musim panas lalu dan Januari lalu, terutama karena menurunnya menit bermain di awal era Ruben Amorim. Namun, performa Casemiro belakangan ini di Liga Eropa telah menjanjikan pelatih MU untuk mempertahankannya. Perannya sangat krusial dalam membawa Setan Merah ke final, dan Amorim kini melihat sang veteran sebagai bagian penting dalam proyek pembangunan kembali tim. Apalagi, menurut The Sun, Casemiro berpeluang menghabiskan karirnya di MU. Kontraknya masih berlaku hingga 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun, dan saat ini merupakan pemain dengan gaji tertinggi di klub sekitar 400.000 pound sterling per minggu. Awalnya, Casemiro sempat kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama MU di bawah Amorim. Namun, konsistensinya di Liga Eropa membuat pelatih Portugal itu mengubah penampilan. Amorim dikabarkan telah bekerja sama erat dengan Casemiro, mengandalkan pengalamannya untuk membangun mental tim. Selain berkontribusi di lapangan, Casemiro juga dianggap sebagai pemimpin di ruang ganti. Kehadirannya dinilai penting untuk membimbing pemain muda seperti Kobbie Mainoo dan Mason Mount dalam menghadapi tekanan laga besar. Dengan kontrak yang masih panjang, Amorim sepertinya ingin memaksimalkan sisa karir Casemiro di MU. Jika tim berhasil lolos ke Liga Champions musim depan, gajinya bahkan bisa naik 25% menjadi 500.000 pound sterling per minggu. Dalam podcast Sky Sport Backpack, seorang jurnalis Miguel Delaney membahas situasi Cole Palmer dan membuat klaim menarik tentang MU. Menurut Miguel, Palmer bersedia pindah ke MU, tetapi sekali lagi sang jurnalis menegaskan betapa kecil kemungkinan transfer ini terjadi musim panas 2025. Miguel membagikan apa yang diketahuinya tentang Palmer dan ketertarikan MU terhadap bintang Chelsea tersebut. Menurut jurnalis itu, MU akan serius mengejar Palmer jika ada peluang transfer dan sang pemain sendiri terbuka dengan kemungkinan tersebut. Namun, tidak ada kemungkinan transfer ini terjadi musim panas ini setelah Palmer menandatangani kontrak jangka panjang dengan Chelsea awal musim ini. Manchester United dikabarkan memiliki peluang untuk merekrut gelandang Juventus Douglas Luiz pada bursa transfer musim panas ini. Kesempatan ini muncul sebagai bagian dari potensi kesepakatan yang akan mengirim penyerang Manchester United Rasmus Højlund ke raksasa Turin tersebut. Masa depan Højlund di Old Trafford menjadi subjek spekulasi menyusul musim 2024-2025 yang kurang memuaskan. Pemain internasional Denmark berusia 22 tahun itu hanya mampu mencetak 9 gol dan 4 assist dalam 47 penampilannya di semua kompetisi. Manchester United disebut-sebut mempertimbangkan untuk menjualnya demi membuka ruang bagi kedatangan penyerang baru di musim panas. Reputasi Højlund di Italia masih cukup tinggi berkat performanya menjanjikan bersama Atalanta sebelum bergabung dengan Manchester United. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus menjadi salah satu peminat sang striker. Laporan tersebut juga menyebutkan ketertarikan Napoli, namun Juventus memiliki potensi keunggulan dengan menawarkan Douglas Luiz sebagai bagian dari transfer. Manchester United diketahui telah lama mengagumi gelandang tengah asal Brasil tersebut.